Paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN, Surya Chandra, membongkar penyebab konglomerat ramai-ramai dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekitar seratusan relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat ETAS menyatakan dukungan Prabowo Gibran setelah mendengar pernyataan Anies Baswedan. Pernyataan dukungan ETAS itu diwakili Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir. Boy mengatakan, kalangan penyumbang sepertiga perekonomian Indonesia itu siap membantu memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu dalam sekali putaran. Walaupun kami jumlahnya sedikit tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka mulai dari Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, kata Boy Thohir di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 Januari malam. Surya Chandra melihat bentuk dukungan itu sebagai sesuatu hal yang wajar dalam konteks kepentingan bisnis para tokoh relawan itu. Menurutnya, rencana program mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia yang digaungkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Muhaimin Amin mungkin membuat orang-orang tersebut berpikir pragmatis mencari aman bagi keberlangsungan bisnisnya. Ya wajarlah kan sama Pak Anies malah mau dipajakin tuh 100 orang terkaya. Gimana mereka gak kabur dukung Prabowo yang lebih pilih mau pajakin UKM, ujar Surya dalam konfirmasinya, Selasa tanggal 23 Januari tahun 2024. Surya yang juga juru bicara Timnas Amin menyebutkan bahwa persoalan mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia itu merupakan orientasi pemikiran keadilan yang digaungkan pasangan Anies dan Muhaimin. Surya mengutip pernyataan Anies Baswedan bahwa acuan rumus perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat itu adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Sementara sebelumnya, saya ingat ada salah satu wakil ketua tim pemenangan Prabowo Gibran sempat menyebutkan akan melakukan ekstensifikasi perpajakan dengan menerapkan pajak bagi usaha kecil menengah UKM pada Desember tahun lalu, kata Surya. Yang kemudian saya dengar direvisi anggota lainnya dengan membebaskan pada 3 tahun pertama dulu, baru dipajakin setelahnya, ujarnya. Dari sini, sambung Surya, justru bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap keberpihakan para pasangan Capres-Cawapres terkait keadilan sistem perpajakan bagi masyarakat Indonesia. Kan jadi semakin jelas sikap keberpihakan para pasangan dalam konteks prinsip keadilan pajak bagi warga negara Indonesia, kata dia. Publik jadi tahu kan Pak Prabowo ternyata lebih pro kepada segelintir konglomerat, dan Pak Anies lebih peduli kepada kalangan UKM yang jauh lebih banyak di Indonesia saat ini dan ke depannya, tutup Surya. Kita ingin tentunya mempunyai pemimpin yang terbaik untuk Republik. Kami bangga Pak, udah banyak diskusi yang alumni Amerika ini melihat sosok Bapak yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Apalagi kombinasi Bapak dengan Mas Gibran itu cocok banget Pak. Bapak yang jago dalam geopolitik, level nasionalnya jago dan mengerti paham tentang Indonesia secara umum, didampingi oleh wakilnya yang mengerti grassroots, Pak. Seorang wali kota yang paham tentang pembangunan dari level terbawah. Saya kira kombinasi ini yang the best. Kami dari sini, from Boston to LA, from Seattle to Houston, from Indiana to Florida, we are all for you, Pak. The next president of the Republic of Indonesia. Baru saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Karena dulu saya nggak diundang ke sini. Kayaknya karena saya lihat sekarang diundang ke sini banyak pakai baju biru-biru muda, ya mungkin agak optimis aku ini sekarang. Jadi saya sangat terima kasih kehormatan ini, dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan yang begitu besar
diletakkan di pundak saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.